Dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Saran saya boti bu, gerbang ujung paling belakang sama ujung paling depan boti semua ya. Kalau boti kan mati kagak apa-apa bu, walaupun dia manusia kan agak-agak virus gitu. Kasihan kalau yang bener-bener lelaki itu nyari nafkah buat anak bininya atau buat orang tuanya atau buat keluarganya, adanya kuliah. Kasihan, boti aja bu, please boti bu, boti. Tujuan gerbong wanita ditaruh di tengah dan gerbong laki-laki ada di depan sama di belakang itu buat apa, Bu? Apakah biar kalau pas tabrakan yang jadi tumbal itu laki-laki aja ya, Bu? Kenapa nggak sekalian aja, Bu, yang laki-laki dijadiin ganjilan kereta api itu? Ini siapa sih yang nyuruh dia komentar? Masa sekelas menteri pola pikirnya kayak begini? Menteri kebanyakan makan tai. Saking kebanyakan makan tai, jadi nggak bisa mikir. Saking kebanyakan makan tai, jadi asal bacot. Semua jenis kelamin itu ada nyawanya. Yang harus lu benerin itu ketegasannya sama sistemnya, bukan pemindahan gerbongnya. Semua penumpang itu berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan. Makanya lu jadi menteri jangan kebanyakan makan tai. Kalau lu cuma mengusulkan pemindahan gerbong, terus jaminan keamanannya mana? Yang harusnya lu benerin itu, kalian benerin, pemerintah benerin itu sistem keamanan. Ketegasan di palang kereta dan sistem sinyal yang dibenahi, itu baru solusi. Ini Prabowo gimana sih? Masih aja menterinya kayak gini. Enak bener lu bacot. Warga ada seorang menteri yang berkata solusi untuk kedepannya nanti gerbong khusus wanita itu lebih baik berada di posisi tengah. Jadi gerbong posisi belakang dan gerbong posisi depan itu diisi khusus laki-laki. Agar tidak terjadi lagi tragedi kecelakaan yang seperti kemarin di Bekasi Timur. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Gua ketawa di sini karena pernyataan si ibu tersebut. Ibu, kok bisa sih ibu kepikiran solusinya ke situ, Bu? Terus ibu pikir nih, para lelaki kalau misalkan gerbongnya berada di belakang atau di depan, mohon maaf nih ya, tapi jangan sampai lagi terjadi kecelakaan seperti kemarin ini. Jangan, nauzubillah min dalik ya. Terus dengan posisinya para lelaki yang ada di belakang atau di depan bisa mengatasi sebuah solusi kecelakaan begitu. Para lelaki ini bisa gitu Bu, menahan terkait benturan dari si kereta apinya tersebut, walaupun kegencit-gencit gitu Bu, bisa gitu secara dengan tenaga supranatural ataupun secara tenaga seperti Superman, Spiderman gitu, diangkat tuh, tush, mereka aman. Kagak Bu, kagak. Kok bisa sekelas menteri PPA ngasih usulan biar wanita tidak meninggal saat kecelakaan kereta api, gerbong yang di depan dan yang di belakang dipindah ke tengah. Emang pria kalau ditabrak tidak meninggal sih, Mal? Maksudnya bukan banyak permasalahan di situ. Misalkan satu, ada dugaan di mana tidak ada palang pintu karena ormas-ormas setempat menolak. Tuh satu. Yang kedua, bisa jadi kenapa taksinya itu menerobos. Yang ketiga, kemana alarmnya? Kenapa usulan Anda mindahin gerbong dari depan ke tengah sih, Mal? Gerbong wanita dipindah ke tengah supaya laki-laki di ujung. Menarik sih logikanya. Apakah ini berarti nyawa laki-laki dianggap lebih tahan benturan atau sekedar tumbal pelindung kalau ada kecelakaan? Nah, bukannya memperbaiki sistem persinyalan atau perawatan kereta biar nggak kecelakaan, malah gerbongnya yang dioper-oper. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan supaya gerbong kereta perempuan yang ada di paling belakang dipindahkan ke tengah dan gerbong laki-laki dipindahkan ke belakang buntut kecelakaan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Itu bukan solusi, Bu Menteri. Kalau pemikiran Ibu seperti itu sama juga menganggap nyawa penumpang perempuan lebih berharga daripada nyawa penumpang laki-laki. Solusi yang benar adalah yaitu pihak terkait harus meningkatkan dan memperketat sistem keamanan.
supaya kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Emang ya, rata-rata pemikiran menteri di kabinet Prabowo ini kadang-kadang pemikiran atau otaknya itu sakit. Pak Presiden Prabowo, Anda itu memilih menteri, patokannya apa sih? Kok bisa orang begini dijadikan menteri? Ini orang ketahuan banget gak pernah naik kereta listrik. Perempuan di tengah, laki-laki paling belakang, masa solusinya gitu? Emangnya dia kira laki-laki kalau ada kecelakaan kereta dia dijamin gak akan apa-apa gitu? Kalau ditaruh di depan. Masa begitu sih statement seorang menteri? Kalau pernyataan begini, para pembela pemerintah juga bingung gimana ngebelanya. Ini blunder parah, Pak, dalam situasi genting kayak gini, dalam mengeluarkan statement. Dan untuk Bu Menteri, kalau misalnya Anda nggak siap untuk diwawancara dadakan, ya udah jawab, iya nggak tahu kok nanya saya. Tolonglah Pak, tertibkan menteri-menteri model gini, bikin muak. Asal Ibu Menteri tahu ya, keselamatan perempuan dan laki-laki itu penting Bu. Ini bukan masalah urutan gerbongnya, tapi masalah sistemnya. Jadi jangan asal bacot, mengeluarkan statement seperti itu sebagai perempuan dan seorang menteri itu nggak pantas. Mengeluarkan statement seperti itu solusi yang nggak solutif. Jadi lain kali kalau mau ngasih solusi yang masuk akal, Bu. Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengusulkan agar posisi gerbong khusus wanita pada KRL dipindah ke tengah rangkaian. Saat ini, gerbong khusus tersebut berada di ujung depan dan belakang kereta. Usulan ini muncul sebagai respon atas kecelakaan antara KRL Komuter Lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi pada Senin 27 April 2026. Penempatan di tengah dianggap memberikan perlindungan ekstra dari risiko fatalitas akibat benturan dari depan maupun belakang. Dalam kecelakaan tersebut, gerbong wanita yang berada di posisi paling ujung menjadi area yang terdampak paling parah. Menteri mengusulkan agar gerbong di ujung rangkaian diisi oleh penumpang laki-laki. Menteri berencana mendorong evaluasi aturan tata letak gerbong ini kepada PT KAI. Nah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa usulan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Usulan ini bertujuan meningkatkan standar keselamatan bagi penumpang perempuan di transportasi publik setelah adanya insiden fatal. Kenapa? Enggak gini deh Bu, gini ya, saya pengen tanya nih, Ibu tahu kan kalau laki-laki atau pria itu jenisnya juga manusia. Kita jenisnya manusia Bu, enggak semua pria itu cowok Banten Bu. Anti tusuk bisa makan beling, tidak. Kita kalau ketabrak mencret juga Bu, mencret. Saya ngerti job desa Ibu Menteri itu sebagai perlindungan perempuan dan anak, tapi Ibu memusnahkan kaum pria. Nanti perempuan sama anak-anak juga punah kalau prianya semuanya meninggal. Aman ya. Buat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bikin statement gerbong wanita taruh tengah, gerbong di depan sama belakang diisi laki-laki, kok bisa bikin statement kayak gitu? Ini kan orang nangkepnya yang pertama adalah nggak apa-apa yang laki-laki yang mati, gitu maksudnya, nggak apa-apa tuh laki-laki mati. Atau misalnya nih ya, karena laki-laki kuat ditaruh di gerbong depan. Enggak. Emang kita kuat secara fisik, tapi kalau ketabrak ya mati juga Ibu. Dan walaupun emang superhero kebanyakan laki-laki, enggak juga di dalam gerbong depan itu walaupun isinya kebanyakan laki-laki, salah satunya adalah Spider-Man dan Batman. Enggak Bu, enggak gitu konsep berpikirnya Ibu.
Lagian kok bisa gitu loh ditaruh solusinya gerbong perempuan di tengah. Kalau tabrakannya di tengah gimana ibu? Tetap kena. Mau ditaruh di mana lagi habis itu? Mending daripada ibu mikirin gerbong wanita taruh mana, mending statement ibu taruh aja di dalam hati, nggak usah dikeluarin. Hai Ibu Menteri. Bu, ya memang mungkin saran Ibu itu bagus untuk melindungi perempuan ya, tapi itu tidak menyelesaikan masalah atau memberikan solusi, itu hanya mengganti korban. Jadi Ibu Menteri ini bilang sebaiknya perempuan itu ya, para perempuan itu ditaruh di gerbong tengah di kereta ya. Jadi yang di belakang itu para lelaki, depan dan belakang itu para lelaki. Bu, harusnya yang dicari itu solusinya supaya tidak terjadi kecelakaan. Bukan hanya sekedar memindahkan bahwa yang laki-laki di belakang, yang perempuan dipindah ke gerbong tengah. Bukan begitu, Bu. Laki-laki sama perempuan ya sama aja, Bu. Ya, contoh nih ada suami istri nih mau naik kereta. Terus dipisah, yang perempuan di gerbong tengah, yang laki-laki di gerbong belakang. Terus ya amit-amit ya, Bu ya. Terus terjadi kecelakaan. Ya nggak mau juga, Bu. Istrinya juga nggak mau kehilangan suami, anak-anaknya juga nggak mau kehilangan bapak. Ya positif thinking aja lah ya. Mungkin ibu ini bingung mau kasih statement apa di depan media, jadi ya akhirnya ngomong karena merasa sebagai menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jadi ya memang yang harus disampaikan sesuai dengan domainnya untuk melindungi para perempuan.